Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sulki Ajara akan mempresentasikan sejarah Indonesia mengenai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Sesuai isi Konvensi London pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai Belanda. Sejak itulah pemerintahan kolonial Belanda dimulai. Yang pertama, pemerintahan Komisaris Jenderal. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Kevelen pada tahun 1816 sampai 1824. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Komisaris Jenderal dalam menjalankan pemerintahannya dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan pada penguasa-penguasa asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Yang kedua, sistem tanam paksa. Adapun sebab dilaksanakan tanam paksa di Indonesia antara lain pemerintah Belanda dililit hutang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya. Pemerintahan Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, perang Pardi, dan perang di berbagai daerah lainnya. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Ketentuan pokok sistem dalam tanam paksa terdapat pada Lembaran Negara pada tahun 1834 nomor 22 yang berisi setiap petani diwajibkan menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang dihasilkannya laku di pasar Eropa seperti kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak. Jika hasil tanaman yang diserahkan pada pemerintah melebihi pajak, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada petani. Waktu itu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan melebihi Belanda selama 65 hari. Kerusakan tanaman karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, yaitu meliputi 5 penyimpangan. Pertama, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Kedua, tanah untuk tanam berkualitas ekspor melebihi kelima dari lahan garapan. Adapun yang ketiga, lahan yang disediakan untuk tanaman pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, yaitu meliputi 5 penyimpangan. Pertama, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Kedua, tanah untuk tanam berkualitas ekspor melebihi kelima dari lahan garapan. Adapun yang ketiga, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetapi dikenai pajak tanah. Keempat, setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani. Dan yang terakhir, kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. Pelaksanaan sistem tanam paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia baik positif maupun negatif. Dampak positif, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru dan rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Dan dampak negatifnya, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, beban jarak yang berat, pertanian khusus padi banyak mengalami kegagalan panen banyak tempat sehingga jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Sekian dari saya, mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.